Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nakhusu khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab asy-syekh Zainal Abidin Ibni Munawwir al-Muqri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa waffaqana amin. Fathabata fil kalami min hadza kullihi mabadi'u sa'iril ulumi minal kitab wa sunnah. Ini ku wingi sampun nggih sakedik. Saniki fayakhudhu al-mufassiru min jumlati ma nadhar. Fayakhudhu nuli ngalap. Sopo al-mufassiru mufassir. Min jumlati ma saking jumlahe perkara. Nadhara kang ningali. Sopo pundi. Nadhara kang ningali ilaihi maring ma sopo al-mutakallimu ulama ahli kalam. Wahidan ing siji khoson kang khusus. Wa huwa utai wahidan khoson iku al-kitabu al-Qur'an. Kemarin diterangkan kalam itu membahas maujudat. Apapun yang wujud itu dibahas oleh ilmu kalam. Salah satunya adalah Al-Qur'an. Wonten Al-Qur'an, wonten napa niki hadis, wonten napa Gusti Allah yang membahas pangeran, membahas al-qadim, membahas al-hadis. Jadi semua yang ada dibahas oleh ilmu kalam. Nah, kemudian dari semua pembahasan yang dibahas ilmu kalam ini diambil satu untuk menjadi fokusnya para mufassir. Yaitu apa? Satu, yaitu Al-Qur'an. Fattadhaha mongko dadi jelas. Indahu ing dalem sandinge mufassir. Apa annal kitaba sak temene Al-Qur'an umdatus syariati iku napa? Iku pokoke syariat. Yajibu wajib alaihi ing atase mufassir. Apa ayyaja'ala arab yento ndadekake sapa mufassir. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qutba ing kutub. Alladzi kang yaduru kang berputar. Alaihi ing atase alladzi apa jami'ul adillati sekabehane pira-pira dalil. Al-ukhra kang liya-liya. Jadi mufassir ini hanya mengambil satu fokus yaitu Al-Qur'an. Ketika para mufassir ini berfokus kepada Al-Qur'an, maka apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah bahwa Al-Qur'an ini merupakan pokok daripada syariat Islam. Kita sebagai orang muslim wajib menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pokok, sebagai punjer, ya, sebagai kutub. Bumi ini kan berputar pada kutub, pada garis kutub. Nah, kita beramal nopo mawon, bertindak nopo mawon niku harus berlandaskan kepada Al-Qur'an. Dalil nopo mawon niki mubeng-mubenge dalil ning Al-Qur'an. Wa ayyatluba lan arep yento golek sapa mufassir. Tafsir Qur'anin ing jelasake Al-Qur'an
awalan ing dalem kawitane min Qur'anin sangking Al-Qur'an. Dan harus mencari penafsiran Al-Qur'an itu dari Al-Qur'an. Jadi sakjane tafsir niku wonten sing bener-bener tafsir, wonten sing bermakna takwil. Nek tafsir sing bener-bener tafsir niku adalah tafsir sing nopo sing 100% maknane pancen niku. Niku kalau bisa dipastikan artinya itu berarti tafsir. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan maknanya adalah itu namanya takwil. Cuman kebanyakan takwil gitu tetap disebut tafsir gitu kan. Soalnya kan tafsirannya para ulama berbeda-beda dan kadang semuanya itu tidak 100% 100% adalah benar-benar yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Jadi sakjane takwil tapi nggih niki wis berlaku umum nggih tafsir ya kadang dimaknani tafsir sing 100%, kadang tafsir sing ada kemungkinan ada kemungkinan yang lain. Nah niki pertama kalau ingin menafsirkan Al-Qur'an apa yang dimaksud oleh ayat ini? Niku pertama kita cari dari Al-Qur'an yang lain. Maksudnya Al-Qur'an yang lain itu dari ayat yang lain. Soalnya meskipun Al-Qur'an itu siji tapi setiap ayatnya juga disebut Qur'an. Setiap ayatnya itu sudah ayat Alhamdulillah niku ya Al-Qur'an. Ayat napa niki Ar-Rahmanir Rahim niku ya Al-Qur'an. Jadi tafsir Qur'an dan awalan min Qur'an, menafsirkan Qur'an dari Qur'an yang lain. Maksud Qur'an yang lain niku ayat yang lain. Fama mengko utai perkara ujmila kang di nopo dimujmalake, diglobalake apa ma minhu saking Al-Qur'an. Diglobalake niku nggih masih belum detail atau masih belum dijelaskan. Masih garis besarnya belum diberi keterangan niku mujmal. Famun kete perkara ujmila kang dimujmalake apa ma minhu saking Al-Qur'an kalau ada yang belum diberi keterangan. Fi maudhi'an ing dalam siji tempat. Faqad fassara mengko teman-teman jelasake apa Al-Qur'an hu ing ma fi akhara ing dalam tempat kang liya. Satu kata yang belum dijelaskan di dalam ayat ini itu kadang sudah dijelaskan di dalam ayat yang lainnya. Maka ini langkah pertama untuk menafsirkan Al-Qur'an yaitu dengan mencari ayat lainnya. Maka kalau zaman saat ini dianjurkan tafsir maudhu'i, soalnya tafsir maudhu'i niku mencari penjelasan satu ayat dengan ayat-ayat terkait yang lainnya. Ayat yang terkait satu tema dikumpulkan sehingga kita tahu ayat ini menjelaskan ayat yang ini, yang satu menjelaskan yang lainnya. Fa in a'ya mengko lamun ngangelake hu ing sinten niki namine hu ing mufassir. Apa dalika mengkono-mengkono tafsir Qur'anin awalan min Qur'anin. Pola ba mengko golek sapa mufassir hu ing tafsir fi sunnati ing dalem hadis. Kalau mencari penafsiran Al-Qur'an dari Al-Qur'an enggak ditemukan, maka carilah di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min qasa' tamni as-sunnah syarihatun. Syarihatun iku jelasake lil Qur'ani keduwe Al-Qur'an. Wa muwaddihatun lan yo jelasake lahu keduwe Al-Qur'an. Karena Rasulullah atau sunnahnya Rasulullah itu menjelaskan Al-Qur'an. Jadi sakjane ilmu niku
nopo Al-Qur'an, sedangkan hadis nopo hadis niku menjelaskan daripada kandungannya Al-Qur'an. Nabi niku lak kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa yang Rasulullah fahami dari Al-Qur'an itu adalah apa yang beliau laksanakan sehari-hari. Dan tentunya orang yang paling memahami Al-Quran itu adalah Rasulullah. Sehingga penjelasan Rasulullah ini bisa dikatakan sebagai tafsir yang benar-benar tafsir, bukan takwil. Kalau yang kita menafsiri ayat ini kan bisa salah, bisa benar gitu kan. Kalau kita yang menafsiri itu namanya takwil. Tapi kalau Rasulullah yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan arti Al-Quran itu tidak takwil lagi, tapi sudah benar-benar tafsir. Tafsir yang benar-benar tafsir itu tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama, tafsir yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Kedua, tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah. Sedangkan yang lain-lainnya meskipun disebut tafsir, tapi itu sebenarnya adalah takwil. Waqad qala hale teman-teman ngendika sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kullu ma utawi sekabehane perkara hakama kang menhukumi bihi kelawan ma sapa ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mengko utawi kullu ma iku mimma saking perkara fahima kang faham sapa rasul hu ing ma minal qur'ani saking Al-Qur'an. Semua yang Rasulullah hukumkan, semua yang Rasulullah putuskan itu adalah hasil dari pemahaman Rasulullah terhadap Al-Qur'an. Pola ngendika sapa Allah Ta'ala, inna sak temene kita anzalna iku nurunake sapa ingsun Allah ilaika maring sira al-kitaba ing Al-Qur'an bil haqqi kelawan hak litahkuma supaya ngukumi sapa sira bainan nasi ing dalam antarane manungsa bima kelawan perkara aro kang paring weruh ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Ayatin tegese ing pira-pira ayat ukhara kang liya-liya. Gusti Allah berfirman, inna anzalna ilaika ila akhirih. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan hak agar kamu menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kamu. Jadi Rasulullah niki diparingi Gusti Allah kecerdasan untuk bisa memahami Al-Qur'an. Soalnya Gusti Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk dipegang Rasulullah ketika menghukumi apa saja. Sehingga Imam Syafi'i bisa mengatakan semua yang diputuskan oleh Rasulullah itu berdasar apa yang beliau fahami dari Al-Qur'an. Yakni Rasulullah niku mboten membuat hukum sendiri. Al-Qur'an membuat ini, terus ning Qur'an ora ono hukume, Kanjeng Nabi membuat hukum sendiri mboten. Jadi sesuatu sing kayak Rasulullah membuat hukum sendiri itu sebenarnya bukan membuat hukum sendiri, tapi itu adalah yang difahami oleh Rasul dari Al-Qur'an. Maka tenggene ayat lain disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, soalnya semuanya didasarkan daripada Al-Qur'an semuanya. Semua perkataan Rasul itu semuanya tidak hanya perkataan saja, tapi tindakan Rasul, putusan Rasul itu semuanya berdasar dari Al-Qur'an. Fa illam yajid mengko lamun ora nemu sapa mufassir fi sunnati ing dalam hadis
roja'a mongko bali sapa mufassir ila aqwalis sahabati maring pira-pira pendapate para sahabat. Fa innahum mongko sak temene sahabat adra iku luwih ngerti lima maring perkara syahadu kang menyaksikan sapa sahabat hu ing ma minal qoro ini saking pira-pira petunjuk wal ahwali lan pira-pira kondisi inda nuzulihi ing dalem nalika turune Al-Qur'an. Nek mufassir tidak bisa menemukan penjelasannya di dalam Al-Qur'an, soalnya kan mboten secerdas Rasul. Rasul niku yang sing paling cerdas sehingga bisa memahami napa sing tengene Al-Qur'an. Nek menungso niki tidak secerdas Rasul, jadi perlu penjelasan dari Rasul. Kita melihat penjelasan dari Rasul. Nah, ketika penjelasan dari Rasul juga tidak kita temukan, maka kita melihat dari para sahabat. Kenapa para sahabat? Soalnya para sahabat niki sing mengalami langsung, sing memahami kondisi bagaimana Al-Qur'an itu turun. Walima lan krono perkara ikhtasu kang dadi khusus sapa sahabat bihi kelawan ma minal fahmi saking pemahaman at-tammi kang sempurna wal ilmi lan ilmu as-sahihi kang sahih wal amal lan amal as-solihi kang soleh. Dan karena para sahabat ini memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih dan amal yang soleh. Masih belum tercampur sisipan-sisipan akidah-akidah lainnya. Sumadohero nuli pertelo lahu kedue mufassir. Apa anna ma'rifata asbabit tanzili sak temene ngawruhi pira-pira asbabun nuzul. Lazimatun iku wajib. Lazimatun iku wajib liman kedue wong Roma kang nejo sapa man ilmal Qur'ani ing ilmu Al-Qur'an. Kemudian para mufassir melihat, memahami bahwa mengetahui asbabun nuzul itu merupakan keharusan bagi orang yang ingin mengetahui ilmu Al-Qur'an. Jadi orang yang ingin mengetahui ilmu Al-Qur'an maka harus mengetahui asbabun nuzul. Ini ayat ini asbabun nuzulnya apa, ini asbabun nuzulnya apa. Idh annal ladzi krono sak temene wong yu'rafu kang dikawruhi. Idh annal ladzi krono sak temene perkara yu'rafu kang dikawruhi bihi kelawan alladzi. Apa i'jazul Qur'ani kemukjizatane Al-Qur'an. Iku innama madaruhu angin pestine utawi mubengi alladzi. Iku ala muqtadhayatil ahwali ing atase pira-pira tindak lanjute pira-pira kondisi.
halal khitabi ing dalem nalika ngomongi. Min jihati nafsil khitabi saking arahe awak dhewe ne omongan, awil mukhatibi utawa kang ngomongi, awil mukhatabi utawa kang diomongi. Jadi Al-Quran itu bisa dirasakan kemukjizatannya itu kalau kita tahu daripada kondisi-kondisi yang melatar belakangi ucapan itu. Al-Quran turun ini karena apa? Kadang kalau kita tidak berpikir sampai ke situ, kita tidak bisa merasakan sisi-sisi kemukjizatan dari Al-Quran itu sendiri. Kalau mukjizat Al-Quran ini mukjizat ilmu. Ya mboten napa namine niku mboten kok kertase, mboten kok nopone, tapi ilmu yang dikandung oleh Al-Quran itu yang menjadi mukjizat. Jadi kalau tidak direnungkan, kita tidak bisa mengetahui kemukjizatan Al-Quran. Terutama kalau kita tidak mengetahui kondisi ketika Al-Quran itu turun. Bagaimana kondisi ucapannya, kondisi mukhotibnya, kondisi mukhotobnya. Mukhotib berarti ya Gusti Allah. Nek mukhotob berarti sing diomongi ikan menungso saat itu. Idil kalamu krono utawi ucapan. Al-wahidu kang siji. Yakhtalifu iku dadi beda. Apa fahmuhu mahami al-kalam al-wahid. Bihasabi tilkal ahwali kelawan milang-milang mengkono-mengkono piro-piro tingkah. Karena satu kata, niku kalau beda kondisinya, niku pemahamannya bisa beda-beda. Mangano, kata mangano atau makanlah, niku bisa jadi kemarahan, bisa jadi kasihan, bisa jadi membolehkan makan. Niku tergantung kondisinya. Kalau cuma makanlah, niku masih belum jelas, harus melihat kondisinya. Niki kondisinya ketika ngucap makanlah niki marah, nopo kasihan soalnya dia belum makan berhari-hari, atau awalnya poso terus wis maghrib, jadi wis ora apa-apa saiki makanlah. Dan itu beda-beda tergantung kondisinya. Begitu juga kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini bisa kita pahami berbeda kalau kita tidak tahu kondisi di mana Al-Quran itu turun. Kal istifhami kaya istifham, lafdun iku lafad, wahidun kang siji, yadkhulu kang melebu hu ing lafad wahid. Apa ma'anin piro-piro makna ukhara kang liya-liya. Min takririn bayane saking takrir. Au taubihin utawa ngolo-ngolo. Wa nahwihi lan sepadane takrir au taubih. Jadi kata tanya itu satu lafaz tapi bisa berarti lain-lain. Apakah kamu makan? Itu bisa berarti menetapkan kamu kan sudah makan. Atau bisa terjadi itu menyalahkan. Oh enggak wajib makan kok kamu makan. Apakah kamu makan? Jadi bisa berbagai macam makna. Wa nahwihi wa aidonan halimaneh. Annal jahla sak temene orang ngerti. Li asbabit tanzili kedua piro-piro asbabun nuzul. Muqi'un iku nibaake fisyubahi ing dalem piro-piro syubhat. Wal iskalati lan piro-piro kemuskilan.
Begitu juga tidak tahu akan asbabun nuzul itu menjadikan syubhat dan kesulitan pemahaman. Ini kok aneh, kok kayak ini. Niku kalau kita tidak tahu asbabun nuzulnya. Wa muridun lan nekaake lin nususi kedua piro-piro nas. Ad-dhahirati kang dohir mauridal ijmali ing tempate nas kang mujmal. Mujmal niku belum ada penjelasan. Jadi nas yang sudah jelas kita kira itu nas yang belum jelas. Itu kalau kita tidak tahu nopo asbabun nuzul. Hatta yaqa'a sehingga terjadi opo al-ikhtilafu perbedaan. Ini perbedaan nopo perbedaan dari apa yang kita pahami dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Atau perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang satu memahami dengan benar, yang satu memahami dengan salah. Sumayahta junuli butuh sopo mufassir ila ma'rifati adatil arabi maring ngawerui piro-piro pengadatane wong Arab. Jadi harus mengetahui adat istiadat orang Arab saat itu. Wong Al-Quran niki turun dalam bahasa Arab, turun di kalangan orang Arab dalam konteks orang Arab, sehingga harus tahu pengadatan orang Arab. Untuk nopo nggih pengadatan orang Arab niki dalam rangka asbabun nuzulnya. Fi aqwaliha ing dalam piro-piro ucapane Arab. Wa af'aliha lan piro-piro perbuatane Arab. Wa majari ahwaliha lan piro-piro tempat melakune piro-piro kondisine Arab. Untuk majari temriki maksudnya nggih ahwal yang sedang berjalan. Kondisi yang berlaku saat itu. Lihat haro supaya tampak lahu kudu mufassir opo al-ma'niyu kang dimaksudake minal Qur'ani saking Al-Quran. Itu semua agar mufassir bisa melihat dengan jelas apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Sumala yastaghni nuli ora ngalap cukup sopo mufassir. Tidak merasa cukup, yakni masih membutuhkan an ma'rifatin nasikhi wal mansukhi, saking ngawarui nasikh mansukh. Ini juga penting untuk mufassir mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh. Wa malan perkara nazala kang turun apa ma bi Makkah ing dalem Makkah wal Madinah lan Madinah. Wa malan perkara ta'akhkhara kang dadi akhir apa hukmuhu hukume ma an nuzulihi saking turune ma. Hukumnya belum dilaksanakan tapi sudah turun ayatnya terlebih dahulu. Wal aksulan sewali'e. Jadi ayatnya belum turun tapi sudah berlaku hukumnya. Sudah berlaku hukum baru ayatnya turun belakangan. Wal waqfulan waqaf wal ibtida'u lan ngawiti. Tempat waqafnya mana, tempat memulai bacaan mana. Wa ghoraibihi lan piro-piro kalimat anehe Al-Qur'an. Wa mufrodatihi lan piro-piro kosakatane Al-Qur'an. Wal wujuhi lan piro-piro wajah. Wan nadhairi lan piro-piro kalimat kang podo. Wujuh niki satu kata memiliki banyak makna. Nek nadhair niki satu makna memiliki banyak kata. Wal muhkami lan ayat kang dikokohake. Ayat muhkam sing tidak bisa ditafsiri macam-macam. Tafsirane wis jelas, ora iso ditafsiri sing liya-liya. Wal mutasyabihi lan perkara kang mutasyabih. Nah, mutasyabih niki masih banyak kemungkinan penafsiran, kemungkinan ngene. Wal muakhkhari lan ayat kang diakhirake, wal muqaddami lan ayat kang didinginake. Kadang susunan ayatnya niku diwolak-walik. Nah, kalau kita tidak tahu mana yang seharusnya muqaddam, mana yang seharusnya muakhir,
Kadang kita bisa memahami dengan salah. Ini juga perlu difahami oleh mufassir. Wal amilan ayat kang umum, wal khosilan ayat kang khusus. Utawa nggih mboten ayat lah pokoknya am nggih perkara kang umum, wal khosilan perkara kang khusus. Wal mujmalan perkara kang mujmal. Wal muskilan perkara kang menyulitkan untuk difahami. Wa muhimil ikhtilafi lan perkara kang aweh cipta beda, memberikan gambaran berbeda dari maknanya yang sebenarnya. Wal mutlaqi lan perkara kang dilepas sangka keterangan, tidak diberi keterangan. Wal muqayyadi lan perkara kang diikat dengan keterangan. Wal haqiqati lan perkara kang hakikat. Wal majazi lan perkara kang majaz. Wa munasabatil ayati lan munasabah piro-piro ayat. Wa ghairiha lan sakliyane ma'rifatin nasikh wal mansukh ila akhirih. Mimma saking perkara masat kang demek hu ing ma. Apa hajatul mufassiri, hajate mufassir ila ma'rifatihi maring ngawruhi ma. Dan masih banyak lain yang perlu diketahui mufassir. Wa ya'khudul muhadditsu wahidan khassan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.